Jumpa lagi dengan kita di Tumbas Motor. Kali ini satu orang minta 2 unit sekaligus, CB Red Candy dan GL 100 mesin, minta pakai tiger semuanya. Nah, di CB nya yang kali ini ada di depan kita, ini habisnya itu berapa juta sih dan spare partnya apa aja? Simak terus video kita sampai selesai. Langsung aja kita sepilkan ya, nggak usah panjang lebar. Tadi sinematiknya udah kelihatan ya detailnya apa aja. Ya, kali ini kita akan detailkan secara langsung ya. Kalau ini adalah posisi dulu ketika pertama kali sebelum kita ambil dan kita rubah jadi seperti ini. Dan ini yang bisa dipakai itu cuma kerangka sama suratnya doang, yang lainnya itu udah nggak bisa kepake nih. Nah, akhirnya rangka itu kita tata total semuanya hingga kalau dirakit itu hasilnya nanti seperti ini yang ada di sebelah saya ini. Karena nggak main-main ya, yang kita tata itu banyak banget ya, hampir semuanya. Kalau rangka CB itu biar jadi looknya bagus, yang pertama pangkon mesin atas bawah, bos rangka atau bos arm juga kanan kiri itu kita perhitungkan juga ya. Pangkon mesin depan, terus manisan atau sudut di bagian depan ini, manisan belakang, arm, dan bahkan T di shock itu juga kita cor ulang, kita ganti asnya untuk PNP di Honda. Nah, kalau mungkin modifnya biasa-biasa sih ya biayanya nggak terlalu banyak gitu kan, tapi ya namanya selera itu kan macam-macam ya. Dan ini kebetulan kita bantu biar bagus ya, teman-teman, biar tinggal pakai aja dan nggak malu-maluin ketika nongkrong atau ngopi atau dipakai di jalan raya, itu pasti dilirik, auto dilirik kalau teman-teman pakai motor yang seperti ini, karena tentunya beda dari yang lain ya. Nah, dari yang udah kita jelasin tadi, yang bisa dipakai cuma rangka dan surat, itu menghabiskan total biaya berapa juta, nanti kita akan sepilkan di akhir ya. Kali ini kita akan reviewkan detail spare partnya dulu nih teman-teman biar paham, karena kalau kita nyebutin harga dulu teman-teman nggak tahu spek atau spesifikasinya yang dipakai spare partnya apa aja, yang ditata apa aja, pastinya nanti salah paham. Kok ini, kok itu, macam-macam ya, banyak banget pertimbangannya teman-teman. Ya silahkan, karena asumsi teman-teman sendiri-sendiri, tergantung sudut pandangnya masing-masing. Mau bikin di Tumbas Motor silahkan, mau bikin sendiri juga silahkan. Tentunya cuma kita membantu saja, karena kita yang biasa upgrade motor seperti ini atau modif motor seperti ini. Langsung aja kita spillkan semua spare partnya. Untuk kerangkanya itu pakai CB original ya, tetap ini kemarin. Cuman kita buang manisan-manisan yang lama, kita habiskan total untuk manisan-manisan yang lama, dan kita ganti, kita rapikan dengan manisan yang lebih detail. Nanti bisa jadi yang seperti ini. Tangkinya itu kita pakai tangki Sultan, nih tangki lokal, bukan original bawaan motor. Cuman kita finishing dengan warna Red Candy, kombinasi silver leaf dan gold leaf untuk strippingnya, karena kita menggunakan airbrush. Jadilah seperti ini. Beliau minta dikasih nama anaknya karena ini untuk kado ulang tahun Mas Arya Satya. Saking cintanya sama anaknya sehingga dikasih motor CB modifikasi, karena dulu motornya itu kurang bagus. Akhirnya kita suruh bagusin biar makin senang dan makin semangat si Mas Aryanya ya. Joknya itu kita pakai ketebalan 9 cm. Ini dari bahan yang bawah itu galvanis ya. Galvanis, cuma jahitannya ini kita sesuaikan kombinasinya jahitan merah seperti ini. Listnya kotak-kotak seperti ini. Dan ini beda dengan per ya. Karena kalau per kan empuk ya. Ini agak keras sedikit karena bukan per dalamnya.
Untuk spakbor kita pakai spakbor press nganjuk new yang ada lubangnya. Cuman ya itu kita masih nata ya, meskipun spakbor ini baru, itu masih kita tata. Karena kalau nggak gitu biasanya itu ya agak ke sini atau ke sana. Jadi harus kita sesuaikan juga. Nah, ini juga dikasih tatakan CNC biar bisa lurus ininya, biar bisa presisi. Bagelnya kita menggunakan bagel stainless dan ini kita las argon di sini. Sini kita bubut, kita potong, kita masukin lagi nih. Ya. Kemudian manisan-manisan ini kita pakai model stainless produknya WP. Ini harganya 235 ribuan set ya, ada 6 biji. 6 biji. Soknya menggunakan sok Showa impor. Ini ukuran 32,5, impor dengan harga yang ya nggak terlalu mahal ini, 1.600.000 sekian nah ya. Kemudian stop lamp belakang dudukannya itu kita menggunakan V80 original chrome ya. Ini bawaan dari motornya kemarin V80 ini kita ganti karena ini kemarin pecah bawaannya yang lama. Untuk plat nomornya kita kasih plat nomor akrilik piramid timbul seperti ini. Nah, ini kita bikin sendiri teman-teman ya. Platnya yang dalam sini itu kita kasih ketebalan 0,9. Jadi biar nggak lubah. Biasanya kan diginiin aja udah patah dia kalau yang beli-beli online itu ya. Kita langsung ke bawah. Untuk armnya kita pakai arm KZ original, kita tata hingga jadi yang seperti ini ya. Ini ukuran sok 32,5 ya, kita potong bagian depannya, terus kemudian kita PNP. Untuk tromolnya kita pakai tromol Eric King original dengan finishing warna chrome ya. Bos-bos rodanya juga ini kita sesuaikan, jadi ketika diputar ini dia nah bisa presisi teman-teman. Diluruskan dengan sasisnya juga, kalau kayak gini kan enak ya, bisa presisi dan bagus. As rodanya juga kita pakai original, tutup ini juga kita chrome. Kemudian paha rem itu kita kasih bajai yang chrome. Stick remnya pakai model stainless, ini set dengan stand hubnya ya teman-teman. Kemudian footstepnya kita pakai yang impor, ini model K45. Knalpot kita menggunakan knalpot wrap muffler original leher stainless. Kemudian pedal rem juga kita tata bagian dalamnya. Nah, itu bosnya tengah itu kita kasih yang besar ya, biar enak nanti. Ini juga kita tata ulang, jadi bukan beli dari Kawasaki terus kemudian tinggal kita pasang, enggak, tapi kita nata semuanya, enggak ada yang tinggal pasang. Kalternya kita pakai kalter TLR, nih model TLR, ini yang impor, harganya itu 325 ribuan untuk kalter ini. Tinggal kita finishing warna powder coating hitam doff seperti ini. Kemarin itu orangnya mesinnya itu asli CB ya, jadi bandul atau askruknya itu masih series, jadi pendek. Kalau dipakai punya Tiger dia harus ganti yang panjang. Nah, itu kita lengkapin ya dari kita untuk bandulnya menyesuaikan dengan spek mesinnya yang lama, karena blok sama kopnya ini itu pakai bawaan orangnya. Ini juga masih bawaan orangnya dari karburatornya ini. Nah, kalau kita sih ngelengkapin kalter kanan kiri, pengapian, bandul, kemudian crankcase kanan kiri karena ini asli CB100 ya. Kita spilkan dari sebelah kiri. Ini kelihatan. Nah, asli CB100E. Untuk cover gear depan kita pakai model FTR. Pedal persneleng pakai C2SS. Footstep model Ducati ini bisa dilipat, cuman ini yang biasa yang impor 200 ribuan lebih dikit. Nah, ini manisan-manisan stainless ini juga ngaruh nih ke tampilan motor. Nah, kran juga awalnya mau pakai punya orangnya nggak jadi karena ternyata udah jelek, akhirnya kita ganti juga nih. Klakson model bakpo dari produknya Elibar, suaranya nanti kita spilkan sambil nyalain mesinnya. Gear setnya kita pakai triple S, ini dengan ukuran 38 depan 14. Navgear juga di chrome, bosing-bosingnya juga ini.
Nah, ini presisi banget ya, harus masuk di dalam lubang nabgir. Jadi ini nggak boleh ikut jalan seperti ini. Ini pantulan cahaya saja, bukan ikut jalan. Ban belakang kita pakai FDR MP27 dengan ukuran 90/80. Sama depan belakang 90/80. Bosingnya juga ini kita buatin sendiri aluminium karena kita harus ngukur dan kita luruskan nih. Jadi motor itu posisinya harus benar-benar lurus dan center seperti ini. Ini kan nggak kelihatan ya roda belakangnya, berarti ini udah center seperti ini. Velgnya kita pakai velg TDR, yang depan itu 160, yang belakang 185 lebarnya velgnya. Kemudian bannya sama, spakbornya R15. Piringan kita pakai Red It DIS 300 lubang 4 karena tromol depannya kita pakai Jupiter. Kemudian kaliper kita pakai Nissin Samurai, ini yang impor nih, nggak sampai 200.000 harganya. Cuman yang mahal bracketnya, hampir sama dengan kalipernya harganya karena CNC PNP ke shock Ninja RR kanan. Ini shocknya pakai Ninja RR original, catnya juga masih original. Kebetulan kita dapat pas kondisi bottomnya itu masih bagus ya. Jadi biar ngurangin biaya, orangnya juga suruh nekan budgetnya atau anggarannya biar nggak terlalu banyak, itu tetap pakai shock depan warna originalnya. Baut-bautnya kita kasih stainless semuanya, kita sesuaikan ya, karena kalau motornya udah bagus kemudian baut-bautnya jelek kan ya kurang menarik. Terus bracket selang rem pakai CNC produknya Gorilla nih, selang remnya pakai panjang 75 cm nih. Kalau untuk handle-nya atau master atas ini pakai punyanya orangnya yang lama nih. Ini yang impor, yang biasa kita lengkapin. Setirnya ini atau stangnya ini juga masih bawaan orangnya, jadi agak kusem-kusem dikit. Gas kontan pakai KSR yang impor. Terus end gripnya ini pakai model Daytona kotak-kotak, kita kasih jalu juga yang stainless. Terus holdernya pakai Vixen original. T-nya atas itu kita powder coating nih ya, kita finishing warna powder coating. Ini black dove tekstur yang enggak terlalu kasar. Ini kita chrome. Ini pakai CBR racernya ya, kita kasih ring stainless juga biar manis. Batok lampunya itu set dengan speedonya itu pakai CD, cuma reflektornya aja kita kasih billet Pro 7 sesuai permintaan ownernya. Pro 7 730 RV dengan slot klasik. Lampu sen pakai yang stainless, nyalanya itu warna kuning. Kupingan juga K5 stainless. Kalau untuk shock ini enggak kita potong nih ya, jadi teman-teman tergantung requestnya ya, mau dipotong dibikin downsize juga bisa, mau dibikin tetap cuma dinaikkan doang seperti ini bisa, kita menyesuaikan aja dengan permintaannya ya. Nah ini rangkanya, pengerjaannya itu seperti ini, manisannya ini lebih rapi dibandingkan dealer bawaan motornya. Langsung aja mungkin ya kita sepilkan posisi nyalanya itu gimana, langsung kita nyalain aja. Ini kalau speknya up itu suaranya itu jadi begini, agak sedikit berat ya, karena kan dalamnya lumayan gede. Karburatornya masih bawaan orangnya dan ini velocity-nya masih, cuma kita bersihkan aja kemarin. Langsung kita tes kelistrikannya aja ya. Kelistrikan dari lampu dulu nih, lampunya itu Pro 7 gimana sih nyalanya. Ini lampu kota. Lampu kota slotnya itu bisa dirubah-rubah sesuai dengan keinginannya ya, lewat aplikasi. Ini lampu dekat, low beamnya
seperti ini low beamnya, ini high beamnya. Matikan tembaknya seperti ini. Kita matiin dulu. Lampu sen nyala ya, depan belakang, yang kanan juga nyala. Klaksonnya nah nyala semua ya. Kita pastikan sebelum dikirim itu udah ready semua, aman semua. Jadi takutnya kalau nggak kita review dan nggak tahu itu kan takutnya disalah-salahin, nanti kita ini dari sana kemarin nggak nyala, ini itu ini dan lain-lain. Nah kita pastiin dulu nih di review YouTube-nya biar aman. Terus nanti kalau memang ada pun kendala, teman-teman bisa sampaikan aja ke kita ya, kita akan bantu pastinya. Kita nggak akan lepas dari tanggung jawab, karena kita ngupayain gimana caranya unit itu bisa bagus dan sesuai dengan yang diinginkan. Kita matiin dulu kontaknya. Yang mau numpang nih atau jasa ngecat saja itu juga bisa. Mau beli tangki sekalian ngecat model seperti ini juga kita bisa bantu. Ini strippingnya itu nyala ya, karena ini pakai gold leaf. Jadi dari jauhan itu nyala. Ini pakai spinner nih bentuknya itu. Spare part yang lainnya juga ready semua nih di kita. Apapun yang terpasang di unit-unit kita itu kita juga ready stock ya spare partnya, karena kita nyetok lumayan banyak sih. Karena banyak juga teman-teman permintaan spare part doang, atau beli rangka doang mau ditata sendiri, atau mau sekalian ditata juga bisa. Kita akan bantu semuanya. Jadi biar jadi yang seperti ini nanti motornya. Langsung aja kita spilkan harganya nih. Kira-kira habisnya berapa juta sih kalau mau modif yang seperti ini dengan spare part yang udah kita jelasin tadi semuanya ya. Apa saja yang dari orangnya dan apa saja yang dari Tumbas Motor. Beliau ini menghabiskan total biaya sekitar kurang lebih itu 37 atau 38 jutaan gitu ya, untuk bisa jadi seperti ini. Karena yang bisa dipakai itu hanya sasis, surat, dan di bagian mesin itu ada blok sama kopnya, atau blok sama headnya yang atas saja. Selebihnya itu kita semua yang lengkapin sampai jadi yang seperti ini. Jadi teman-teman yang mau motornya jadi bagus ya, kira-kira kalau maunya bikin yang seperti ini tuh ya disiapkan aja anggarannya itu sekitar segitu. Kalau di bawah itu bisa, tapi hasilnya pun juga beda gitu kan ya, karena ada uang pasti di situ imbang lah ya, teman-teman udah tahu sendiri. Jadi kita cuma bantu aja ngerekomkan atau bikin motornya itu jadi bagus. Oke, yang mau pesen silahkan hubungi di adminnya Tumbas Motor, ada di admin 1 itu untuk pemesanan atau pembelian spare part. Teman-teman yang nggak mau ribet nih bikin kaki-kaki atau mau pesen kaki-kaki disetkan sekalian bosing-bosingnya atau rodanya, bisa banget, silahkan hubungi di admin 1. Untuk admin 2 itu pemesanan unit atau project modifikasi yang seperti ini, silahkan sampaikan aja. Dan terima kasih yang udah simak channel YouTube-nya Tumbas Motor atau simak video kita dari awal sampai akhir. Salam otomotif Tumbas Motor.